Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan tentang materi yang kemarin mengenai proses industri kimia. Nah, di sini saya mereview kembali bahwa industri kimia itu bertugas untuk mengolah bahan baku atau bahan dasar, raw material menjadi produk atau hasil yang diinginkan dan yang bernilai ekonomis. Secara skematis, pengolahan bahan baku menjadi produk. Di sini ada bahan baku, kemudian masuk ke dalam proses atau pabrik kimia. Ya. Dari hasil proses tersebut akan menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, di dalam unit proses produksi ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah persiapan bahan baku, kemudian yang kedua adalah pengolahan, dan yang ketiga finishing. Yang pertama kita akan bahas tentang persiapan bahan baku. Di dalam penyediaan atau penyiapan bahan baku raw material yang dipersyaratkan pada unit pengolahan sintesa, yang pertama itu adalah penyesuaian bentuk-bentuk fase dan ukuran, kemudian penyesuaian kemurnian atau kadar komposisi, ada penyesuaian suhu, penyesuaian tekanan, penyesuaian perbandingan antara berbagai bahan baku. Itu di tahapan persiapan bahan baku. Kemudian masuk ke unit pengolahan atau sintesa, ya, yaitu tempat mengolah bahan baku atau raw material menjadi produk atau hasil yang diinginkan. Pada unit ini, senyawa kimia atau bahan baku raw material diubah menjadi senyawa kimia produk. Agar terjadi perubahan kimia, diperlukanlah kondisi operasi unit sintesa yang sesuai dengan persyaratan terjadinya reaksi kimia, antara lain adanya fase, bentuk, tekanan, konsentrasi, perbandingan bahan, dan katalisator. Nah, itu beberapa persyaratan agar terjadinya reaksi kimia. Kemudian setelah masuk ke proses, dia akan masuk ke unit terakhir, yaitu unit finishing. Nah, unit yang keluar dari unit pengolahan masih berupa campuran dari produk reaksi bahan baku, inert dalam bahan baku, kemudian ada hasil reaksi samping, mungkin juga ada katalis yang terikut dalam aliran produk unit sintesa. Bila diinginkan produk akhir yang terpisah dari campuran bahan lainnya, maka diperlukan proses pemisahan hasil unit sintesa. Tugas ini dibebankan pada unit finishing sebagai tugas penyesuaian konsentrasi produk akhir, penyesuaian suhu dan tekanan, serta penampung atau penyimpan, dan transportasi produk, serta mungkin juga pengantongan atau pengemasan produk akhir. Nah, ini tugas dari unit finishing. Kemudian kita masuk dalam peralatan proses. Peralatan pada unit persiapan bahan baku, ya. Di sini umumnya terdapat alat yang sesuai dengan tugasnya masing-masing, antara lain penyesuaian fase, bentuk, dan ukuran. Biasanya kita menggunakan evaporator, crusher, ball mill, screen, crystallizer. Ya. Kemudian ada penyesuaian komposisi dan kadar atau kemurniannya. Misalnya menara destilasi, pemisahan berdasarkan titik didih. Absorber, perubahan yang terjadi dari bentuk gas ke liquid. Kemudian stripper, mentransformasi dari liquid ke gas. Kemudian ada rotary vacuum filter, pompa yang berputar. Ada ekstraktor, pemisahan berdasarkan pelarut. Mixer biasanya digunakan sebagai pencampur. Kemudian ada penyesuaian suhu, misalnya heater dan cooler. Kemudian penyesuaian tekanan, misalnya menggunakan pompa, kompresor. Kemudian penyesuaian perbandingan antara berbagai bahan baku, misalkan flow ratio control. Kemudian weight ratio control. Kemudian ada penampung sementara, misalnya gudang bahan baku padat.
tangki silinder horizontal ataupun vertikal, ya. Nah, di unit sintesa, ya, merupakan tempat terjadinya perubahan kimia dari senyawa bahan baku atau raw material menjadi senyawa produk. Nah, pada dasarnya peralatan pada unit ini adalah reaktor. Nah, inilah reaktor yang dilengkapi dengan peralatan pengendali kondisi operasi. Nah, disinilah di reaktor inilah terjadi reaksi atau tahapan proses dari suatu bahan baku menghasilkan suatu produk. Nah, kondisi dari reaktor itu sendiri biasa dilengkapi dengan adanya suhu, tekanan, perbandingan reaksi. Nah, pengendalian suhu pada reaksi tipe eksotermis dimaksudkan untuk menghindarkan kenaikan suhu reaksi. Pengendalian suhu pada reaksi endotermis dimaksudkan untuk menghindarkan penurunan suhu reaksi. Jadi, itulah beberapa kondisi dalam reaktor. Ketika reaksi yang terjadi eksotermis, artinya ada alat yang akan digunakan dipasang dalam reaktor untuk menghindarkan kenaikan suhu reaksi. Demikian pula dengan reaksi yang endotermis. Itu untuk menghindarkan penurunan suhu reaksi. Nah, kemudian inti dari peralatan pengendali suhu adalah sensor suhu untuk mendeteksi suhu reaksi yang dilengkapi dengan alat pengatur suhu yang berupa cooler untuk reaksi eksotermis dan heater untuk reaksi endotermis. Berdasarkan tipe prosesnya, reaktor ini dikelompokkan menjadi dua grup utama. Yang pertama itu adalah reaktor batch, kemudian reaktor kontinu. Misalnya, reaktor alir tangki berpengaduk, kemudian ada reaktor alir pipa, reaktor alir multitube, reaktor gelembung, itu beberapa macam reaktor. Nah, sedangkan peralatan pada unit finishing, nah, untuk melaksanakan tugas finishing, pada umumnya di unit ini terdapat alat-alat yang sesuai dengan tugasnya. Antara lain penyesuaian fase bentuk dan ukuran, misalnya evaporator, melter, crusher, ball mill, crystallizer. Secara umum peralatan pada unit finishing juga itu merupakan peralatan pada unit bahan baku. Nah, demikianlah materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.